Ini anak si Otto Hasibuan, pengacara yang masyhur itu. Walaupun bapaknya itu masyhur, pinter, tapi kalau anak ini belum punya banyak jam terbang, belum banyak pengalaman, ketemu orang seperti Roy Suryo, akan grogi, akan keceplosan deh kalian itu. Ini nanti kita bedah bareng-bareng setelah video nanti saya putar. Saya akan mengomentari caption di belakang saya ini. Ternyata menurut banyak orang, Jokowi itu lapor ke Polda itu soal kehilangan, karena dia itu di loket kehilangan. Nah ini mirip yang dikatakan oleh si Yakub. Ya ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu. Nah, kalian paham kan? Dalam ilmu psikologi yang saya pelajari, itu artinya saya enggak sekolah psikologi, enggak. Kebetulan waktu saya TK itu guru saya itu pinter psikologi dan ngomong ke saya, ketidakpercayaan diri itu akan membawa seseorang ke alam bawah sadar. Jadi apa yang harusnya dia sembunyikan itu keceplosan ya, karena faktor alam bawah sadar tadi, ilmu psikologi tadi. Jadi ini semakin menguatkan bahwa sebenarnya Jokowi itu tidak punya ijazah asli. Seperti dalam kalimat-kalimat si Yakub tadi menganalogikan, mengilustrasikan, andaikan Roy Suryo kehilangan ijazah kemana. Ya kan? Ini orang bodoh kayak saya aja bisa menebak. Traktir. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah asli ini. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi, katanya Barreskrim ya, sudah 90% sudah diuji 7 dokumen pembanding. Hanya oleh karena itu kami dari tim Barreskrim dan melapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh Pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah. Ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Nah, setelah Barreskrim ya mengatakan sudah melakukan uji coba dan mencapai 90%, akhirnya Rismon Sianipar juga ikut merespon dan sampai ujung-ujungnya cuma cocok logi. Nah, sampai Rismon Sianipar memperingatkan Barreskrim jangan sampai uji forensik ini yang dilakukan Barreskrim adalah main-main. Jangan sampai masyarakat yang menduga mengasumsi yang enggak-enggak terhadap Barreskrim Polri. Ya sehebat-hebatnya nanti manipulasi pasti nanti kami ketahui. Nah itulah yang telah dilakukan oleh Barreskrim katanya
ya sudah uji laboratoris, nggak tahu artinya laboratoris apa, hanya membandingkan dokumen A dengan dokumen B gitu ya. Harusnya yang kita inginkan ya jangan mencocokkan, nanti yang dicocokkan sudah dimanipulasi bagaimana ya, jangan main ya Pak Juandani ya. Jadi kita ingin terutama itu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu ya, lembar pengesahan skripsinya bagaimana itu ya, bagaimana menciptakan lembar pengesahan skripsi seperti itu tahun 1985, itu yang perlu kalian jawab. Jangan dicocok-cocokkan, yang di sini nggak pakai tanda tangan, di sini juga nggak pakai tanda tangan. Oh iya cocok, memang itu yang terjadi katanya. Ya jangan begitu ya. Tidak ada di UGM, tidak ada tanda tangannya gitu. UGM itu sangat ketat ya. Nah, kuasa hukum Jokowi ya mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun ijazahnya untuk disebarkan. Sehingga ini pun ya mengundang tanda tanya dari Rizmon Sianipar. Ya, kemarin kita lihat ada buzzer PSI ya yang menyebarkan ijazah Jokowi di akun X-nya. Nah, bagaimana itu pertanggungjawabannya? Dan Rizmon Sianipar juga membeberkan reuni Fakultas Kehutanan yang katanya teman-teman Jokowi ya yang ditampilkan di proyektor itu ya orang yang pertama juga yang menyebarkan. Nah, bagaimana seperti ini? Dan ini tidak tepat ya, mereka hanya melakukan uji forensik dan menganalisa, bukan menyebarkan ya. Jadi orang yang pertama menyebarkan itulah yang seharusnya diperkarakan oleh kuasa hukum mereka. Ya, itu orang-orangnya Jokowi juga, yaitu orang PSI dan juga alumni UGM Kehutanan di saat reuni ya. Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Ada itu ijazah Jokowi ditampilkan di proyektor dalam bentuk slide ketika teman alumninya itu kumpul dan menunjukkan ijazahnya. Nah, soalnya Kompas Live ini. Itu kan sudah kelihatan kan. Di sini kan bisa kita lihat. Ini di belakangnya ini. Di belakangnya itu kan. Kita bisa melihat ternyata statement dari Pak Yakub Hasibuan mengatakan belum pernah disebar di mana-mana. Itu ada di UGM. Oke. Nah, dan ini forum yang terbuka. Iya, forum yang terbuka. Iya, gitu loh katanya di UGM. Nah, bahkan diberitakan di Kompas Petang. Nah, ini versi digital. Iya. Dan di situ juga ada stempel dan inilah kan yang ditampilkan. Kita bandingkan dengan yang ada di PSI. Kita ELA dulu, error level analysis, baru kita lihat di sini sebaran-sebarannya nih ya, potensial editnya ini dia. Di sini gitu loh. Ini yang disebarkan oleh Pak Dian Sandi Utama. Selanjutnya ya kita lihat ini Bang sebarannya ya, RGB. Ini. Nah, inilah dia. Kita lihat ya identik. Rasanya nggak ada orang yang meragukan bahwa antara PSI dan yang belakang itu beda ya. Iya Bang gitu. Dan itulah yang ditampilkan selama ini kan. Iya yang ditampilkan. Jadi kalau dibilang bahwa yang kita edarkan adalah versi Dian Sandi saja, loh kenapa nggak dibandingkan dengan versi yang ada di proyektor di UGM? Nanti bisa dilihat Mas, apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong Mas. Oke, sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan dilihat. Nggak jujur Mas. Tapi begini Mas. Nggak jujur Mas. Gini Mas. Nah jadi kalau memang laporan Jokowi dengan menggunakan pasal 3235, ya kan, harusnya yang dijadikan calon tersangka orang yang mengupload di akun medianya pertama kali, sama yang menampilkan di acara reuni UGM itu. Karena itu basisnya. Jadi basis analisa dari Rizmon itu kan dokumen itu toh. Nah, sementara yang diubah-ubah itu kalau ada dugaan penggunaan pasal 32 dan 35 mengubah, mentransmisi, menyimpan, menghilangkan, seolah-olah otentik. Kan itu yang kena seharusnya. Artinya orang yang menampilkan di UGM atau orang yang kedua yang mengupload ke media sosial. Media sosial itu bukan ini. Dia kan cuma menilai dari hasil upload. Nah, itu kekeliruannya. Jadi menurut saya ini akan jadi pukulan balik kalau hukumnya bekerja dengan benar. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kan bukan delik aduan di Barreskrim itu.
kan walaupun yang dilaporkan Jokowi, tapi kan dia bisa saja menemukan tersangkanya. Makanya saya bilang itu ditarik, kalau ditarik ke oleh Bareskrim semua. Ada satu kesatuan. Satu kesatuan. Pasal 32 dengan 35 itu bisa menjadi justru pasal untuk menyelidiki yang upload itu. Iya. Jadi inilah sebetulnya menurut saya ya, desakan dari publik ini sebetulnya satu, menarik kasus perkara lapor aduan yang di Polda Metro ke Bareskrim, kemudian mendesak Bareskrim untuk menggunakan perkap bahwa siapa yang melapor duluan dia yang harus diselesaikan lebih dulu. Apalagi ini pohon utamanya. Apalagi ini pidana pokoknya, pohon utamanya. Yang ketiga tadi adalah pasal 32 dan 35 itu justru harus digunakan untuk orang orang yang mengupload menggunakan sarana elektronik. Karena kan semua sama-sama tidak pernah menggunakan dokumen fisik toh dalam soal ijazah kecuali yang soal skripsi kan. Nah, jadi itu yang mesti diproses menurut saya. Jadi biar bisa, makanya sebetulnya ini kalau persoalan ini tidak ada motif politik tertentu, saya akan keluar dari masalah hukum dulu sedikit ya. Saya akan lompat sedikit dari luar masalah hukum. Kalau ini tidak ada motif politik tertentu, maka sebetulnya ini secara hukum normatif ya. Tidak kita campur dengan politik. Ini sebetulnya polisi gampang, mudah. Ibaratnya ini bukti-bukti udah ada semua. Kalaupun dia udah bertebaran sebetulnya. Lalu kemudian apalagi sudah diperlihatkan. Gitu. Oleh si pelapor, oleh si pengadunya sendiri kan, tinggal diminta saja sebetulnya. Dan langkah berikutnya sebetulnya nggak perlu banyak-banyak manggil orang, uji forensik aja. Laporkan itu betul. Mana ijazahmu, forensik, uji forensik. Mana skripsimu, uji forensik. Selesai. Untuk mendukung hasil uji forensik ini, barulah kemudian nanti orang UGM yang dimintain keterangan. Gitu loh. Biar beres urusannya. Tanpa politik ya. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Ini di luar soal itu, makanya saya bilang kita berhentikan dulu soal hukumnya selesai ya. Clear, mudah-mudahan clear soal hukumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pancingan politik, kegaduhan politik dan lain sebagainya. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa bisa jadi sebenarnya Jokowi punya semua itu. Nah, itu ada timbul analisa seperti itu kan. Ada yang aslinya. Dan itulah yang dia akan bikin kick nanti ketika nanti ada puncaknya pada perhelatan puncak, kan begitu. Nah, sekarang dia nikmati aja permainan ini sebagai panggung dia untuk, barangkali ada mengatakan tidak post power syndrome. Jadi kalau saya nyebutnya reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan. Jadi mata kamera tetap ke beliau. Itu. Sejauh mana keyakinan Anda kalau seandainya ada analisis seperti, bukan keyakinan, analisis Anda. Analisis ya. Kalau kita lihat dari analisisnya kan kita akan bermula, ini kan peristiwa terjadi sejak lama ya. Saya nggak lupa tahun berapa. 2018. Gus Nur pertama itu Bambang Tri. Iya, itu 2018. Jokowi undercover 2. Yang pertama dong. Kalau Jokowi undercover 1, iya, itu yang Bambang Tri sendiri. Iya, kalau kan Bambang Tri itu nulis 2. Iya, tapi kan yang dipersoalkan yang pertama itu yang undercover pertama tuh. Baru kemudian yang dengan Gus Nur yang kedua. Bukan. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah kalau Jokowi undercover 1 itu cerita tentang asal usul. Jokowi undercover 2 bicara tentang sekolah ijazah dan sekolah ijazah. Yang kata Bambang Tri SD, SMP, SMA-nya fake. Ya, itu. Itu yang membuat dia sendirian, belum sama Gus Dur ya. Belum. Nah, itu yang kena 3 tahun kan? Ya, dia kemudian belum dihukum. Lalu berdasarkan buku yang beredar itu, dia diinterview oleh Gus Nur. Bos. Enggak. Itu kalau yang dia sebelumnya dihukum itu Jakarta undercover 1. Nah, itu maksud saya. Iya. Di Jakarta undercover 1 soal asal usul. Iya. Ya, macam-macam lah ini, mohon maaf. Maksud saya itu, baik Jakarta undercover 1 tentang asal usul maupun Jakarta undercover 2 yang dia bersama Gus Dur bersama-sama. Enggak bersama-sama. Jakarta undercover 2 bukunya beredar dulu, lalu dia diinterview di mana-mana yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu setelah dia keluar penjara toh? Iya. Nah, kemudian dia diundang oleh Gus Nur. Kemudian barulah dua-duanya jadi tersangka, jadi terpidana. Gus Nur untuk meyakinkan dia nggak bohong, mubahalah. Nah, dua-duanya jadi tersangka, dua-duanya dihukum. Nah,
Nah, itu maksud saya, mulai dari awal. Oke. Jadi kan Jokowi ini maksud saya dari apa kita rangkai tadi secara panjang dari mulai Bambang Tri. Jakarta awal satu, kemudian Bambang Tri yang kedua sama Gus Dur berdua kan. Sama Gus Nur ya, bukan Gus Nur ya. Kan ini sama polanya. Ada informasi yang dilempar, kemudian jadi perbincangan publik, kemudian dinikmati, kemudian dengan alat-alat kekuasaannya, kan waktu itu dia presiden, dengan alat-alat kekuasaannya melakukan proses penghukuman terhadap orang yang mempersoalkan. Nah, ini episode ketiga menurut saya bakalnya. Episode pertama Bambang Tri sendiri. Episode kedua Bambang Tri bersama Gus Nur. Nah, ini bakal episode ketiga menurut saya. Karena polanya sama persis. Hanya bedanya dulu Jokowi berkuasa, dia tinggal berkedip mungkin. Bukan perintah lagi, tinggal berkedip berdehem. Sekarang dia karena dia tidak lagi sebagai formalnya tidak memegang jabatan struktural di pemerintahan. Dia harus datang itu saja. Tapi pola permainannya sama menurut saya. Maksud saya gini, kan ada dua hal tadi. Untuk tetap on the top pemberitaannya, atau untuk mengkriminalkan orang akhirnya. Ya kan mengkriminalkan itu kan bagian dari satu untuk unjuk kekuatan. Sejauh dia kan sebetulnya, makanya saya mau melihatnya itu bukan cuma dalam soal popularitas, Bung Refli, tapi reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan itu ada macam-macam. Salah satunya tuh popularitas tetap berada di pembicaraan media, perhatian publik. Yang kedua itu dia mau ngetes juga sejauh mana loyalisnya ini masih bekerja mesin politiknya untuk mendukung dia. Baik itu loyalis yang ada di dalam tubuh kekuasaan maupun loyalis yang di luar kekuasaan. Dia lagi ngetes itu, kan kita bisa lihat nih. Misalnya ada laporan di berbagai tempat, Polres ya kan, tempat itu kan untuk menunjukkan nih saya masih punya pendukung banyak. Walaupun kelihatannya akan susah ditindaklanjuti. Awur-awuran karena pasal 160 tuh. Ini sama orang-orang itu kan. Kalau dulu dipakai. Dulu kalau dia kuasa dipakai. Itu sudah selesai, itu sudah ditangkapin semua itu pasti. Nah, ini menurut saya yang sangat berbahaya itu adalah loyalisnya yang masih di dalam kekuasaan. Karena dia yang akan bekerja kan dalam proses ini. Nah, itu dan loyalis itu memegang tampu hukum. Dan ini kenapa menurut saya kalau ini jadi justru proses kriminalisasi tadi itu kan sidangnya panjang nih bos. Nah, dengan sidang panjang itu kan isu ada terus menggelinding terus. Kan ini ada distribusi popularitas juga. Dia kan sedang membangun, mau tidak mau kita sebut anaknya sebagai penguasa. Dan itu bisa didistribusikan loh, karena dia satu kesatuan itu. Jadi artinya perekatan itu untuk putranya bisa kan? Bisa jadi untuk itu. Jadi popularitas, perhatian kepada Jokowi itu justru untuk mendongkrak ini putranya. Termasuk bisa juga untuk ngetes siapa saja pendukungnya di dalam maupun di luar kekuasaan. Itu mah bacaan dari segi non hukumnya ya begitu menurut saya. Nah, sekarang pertanyaan ini udah hampir terakhir, mungkin pertanyaannya adalah what should we do? What should they do? Karena bukan kita kan, mereka mereka itu orang TPU dan lain sebagainya. Sementara ini kan sudah menggelinding luar biasa. Gak mungkin kan ibarat anak busur panah sudah melesat, kan anak panah dari busurnya, lalu mau ditarik kembali. Sudah ada proses di Bareskrim, proses di Polda Metro, dan kemudian ada berproses di Solo dengan perbuatan melawan hukum gugatan perdata. Nah, apa your suggestion itu? Apa your advice? Ya, menurut saya kalau sudah begitu ya tinggal dijalani. Ikuti aja. Artinya tinggal di jalan itu artinya yang laporan TPUA itu terus untuk digaungkan oleh TPUA dan minta tadi itu secara teknis disurati secara resmi Bareskrim untuk menarik perkara yang di Polda dan mendahulukan pemeriksaan laporan TPUA yang mulai Desember tahun 2024. Kemudian untuk segera minta itu diuji forensik di Lab 4 Polri, Laboratorium Forensik Polri yang resmi kan. Kemudian lepas dari situ hasilnya apa itu harus dihadapi menurut saya, tinggal itu. Tetapi sekali lagi tadi soal independensi. Kan tadi menggunakan alat-alat kekuasaan, itu lapor problem dan kita lain sebagainya. Itu masalahnya. Justru itu problem terbesar negara kita ini.
aparatur birokrasi penegak hukumnya ini itu tidak independen kan, dia tidak berdiri di ruang kosong dan tidak memiliki, menurut saya, baik itu karakternya, budayanya, ya. Dia memang bagian secara struktur politik, struktur pemerintahan itu kan memang institusi negara. Tapi kan institusi negara ini kan dia diangkat juga secara administratifnya ya. Kapolri kan diangkat oleh presiden. Tidak hanya diangkat, dipilih. Ditunjuk SK-nya dari presiden, kira-kira begitulah. Dan dia yang milih. Dan dia yang milih, presiden yang milih kan. Jadi artinya memang tidak bisa lepas dan membutuhkan seorang yang sangat luar biasa menurut saya kalau mau bekerja independen. Jadi memang kita juga tidak bisa sepenuhnya menganggap institusi negara itu di ruang hampa ya. Tapi juga kita harus ingatkan bahwa mereka juga terikat dengan tanggung jawab sumpah sebagai aparatur negaranya, bukan sebagai alat politiknya. Tinggal itu sebetulnya peluang yang bisa kita ingatkan terus-menerus. Jadi kita ini bekerja itu di sisi moralitasnya sebetulnya. Karena saya berpikir ada kemungkinan skenarionya adalah laporan tidak ditindaklanjuti TPUA karena bukti tidak cukup. Bisa sangat mungkin. Tetapi laporan yang dilanjutkan, pengaduan ditindaklanjuti karena ini tidak membutuhkan soal ini ijazah soalnya pembuktian palsu atau tidak. Pokoknya ini lo sudah sudah lakukan, benar nggak lo mengupload, sudah benar nggak menyatakan pernyataan ini, tinggal itu aja. Kalau pasal-pasal makanya ujungnya kan menggeser permainan, menggeser tiang gawang. Kalau istilah kawan-kawan.